Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dalam konteks kekinian di mana pada saat pandemi bukan saja terjadi di negara kita, bahkan seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ini merupakan suatu musibah yang Allah turunkan ke muka bumi ini hanya semata-mata untuk menguji umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon katanya setiap manusia yang terjangkit oleh virus ini akan mengalami beberapa gejala, di antaranya panasnya suhu tubuh yang sangat tinggi, kemudian batuk-batuk, sesak napas, bersin, dan lain sebagainya. Itulah gejala-gejala yang dialami oleh umat manusia ketika terjangkit virus ini. Sebagai seorang yang beriman, tentu menghadapi seperti ini kita harus tawakal, takwa, dan sabar atas musibah yang terjadi di negara kita. Dalam konteks agama, setiap musibah pasti ada, karena musibah ini sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang namanya musibah sudah tertulis dan tercatat di Lauhul Mahfuz, bahwa setiap musibah, baik itu musibah gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami, bahkan sekarang ini datangnya virus yang namanya corona sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan dan di mananya musibah itu akan terjadi, hanya Allah lah yang lebih tahu. Hadirin hadirat pendengar rahimakumullah, menghadapi suatu musibah, kita sebagai seorang yang beriman tentulah harus tetap bersabar, bertawakal, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap yang terjadi di dunia ini, bahkan yang terjadi pada diri kita, merupakan suatu peringatan, ujian, dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pendengar rahimakumullah, di dalam penjelasan tadi Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hadid ayat 22, Allah menjelaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap musibah
apapun yang terjadi di bumi ini dan apapun musibah yang terjadi pada diri kita semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan semuanya itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Hadirin rahimakumullah, ketika musibah itu datang baik pada diri kita, umpama kita harus yakin bahwa setiap musibah bencana Allah lah yang akan menghilangkan bencana itu. Contoh, dalam kondisi kita saat sakit, kita selalu harus pasrah dan yakin bahwa Allah lah yang akan mengangkat dan menghilangkan penyakit, karena Allah lah yang maha penyembuh. Keyakinan kita jangan goyah. Keyakinan kita jangan seperti laksana layang-layang. Ketika ada angin yang berhembus ke barat, layang-layang ikut ke barat. Ketika angin berhembus ke sebelah timur, layang-layang pun ikut ke sebelah timur. Ketika angin berhembus ke sebelah selatan, layang-layang ikut ke selatan. Ketika ada angin berhembus ke sebelah utara, layang-layang pun ikut ke sebelah utara. Keyakinan kita jangan seperti layang-layang yang goyah, gelisah, bingung. Kadang kita lupa Allah dalam keadaan sehat. Usaha kita maju, kesuksesan berada di paling atas. Kita lupa kepada Allah bahwa sehat pemberian Allah. Usaha yang kita jalankan kemudian meraih kesuksesan itu dari Allah. Tapi ketika kita sukses, ketika kita sehat, lupa kepada Allah. Dalam keadaan sakit baru kita ingat kepada Allah. Sakit parah, ingat Allah. Terkena musibah gempa bumi, Allah. Kena musibah banjir, Allah. Kena musibah kebakaran, Allah. Ketika kena musibah longsor, Allah. Pada saat musibah itu datang, barulah kita ingat kepada Allah. Ketika sehat kita lupa, kita tidak beribadah, bahkan hidup kita selalu berpoya-poya, menghabiskan segala apa yang telah kita capai, padahal semua itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah turunkan musibah untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong di dunia ini, agar manusia ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan sehat, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesuksesan dan lain-lain. Allah lah semua yang memberikan